Audio Jungle. Lama allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah di bawah pimpinan Ibu Nyai Uswatun Hasanah serta segenap keluarganya, Ning Rahmatul Maula dan Ning Durratus Soimah. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap keluarga besar dari pesantren ini semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim dan para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, dimuliakan dan diberkahi kehidupannya dunia hingga akhirat. Tentu saja yang sangat saya sayangi adik-adik santri dari pondok pesantren ini dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi tema oleh pondok pesantren ini, peran wanita dalam perspektif agama dan negara. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bagaimana agama Islam menempatkan posisi kaum wanita. Pernah beberapa orang sahabat Ansar perempuan datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau terutus hanya untuk kaum laki-laki saja ataukah untuk semua umat manusia, laki-laki maupun perempuannya?" Kata Nabi, "Innama bu'ithtu rahmatan lil alamin." Sesungguhnya aku terutus untuk menjadi rahmat, penebar kasih sayang bagi alam semesta. Bahkan bukan hanya laki perempuan, binatang-binatang, bangsa jin, semuanya juga ikut mendapatkan keberkahan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lewat terutusnya Nabi besar Muhammad. Kata Nabi, "Kenapa kamu bertanya begitu?" Sebab Rasulullah laki-laki azan, perempuan enggak. Laki-laki mengimami sholat, perempuan enggak. Laki-laki pergi jihad, perempuan enggak. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan beberapa peran perempuan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Di antaranya, perempuan hamil, laki-laki enggak. Perempuan melahirkan, laki-laki enggak. Perempuan menyusui, laki-laki enggak. Pada setiap apapun yang mereka lakukan, jika diniatkan untuk i'la kalimatillah, memberdirikan agama Allah, jika diniatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam semua yang dilakukan kaum perempuan terdapat makna jihad fi sabilillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad menganggap atau menempatkan kaum perempuan itu sangat
tinggi sekali. Kalau dia adalah seorang anak, Nabi Muhammad menyebutnya sebagai tameng, sebagai penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa orangnya punya 3 anak perempuan, dididik, dibesarkan sampai jadi anak-anak perempuan yang solehah, maka ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Nabi ketika menceritakan hal ini, beliau sedang berada di dalam masjid. Dari senengnya Nabi ketika menceritakan hal ini, sampai banyak laki-laki yang angkat tangan. Rasul, kaifa bil jariyatin? Wahai Rasul, gimana kalau kita punya anaknya 2 anak perempuan aja? Nabi Muhammad bilang, waman kanat lahu jariyatan, begitu pula yang punyanya 2 anak perempuan. Perawinya bilang, lam adkur anna nabi dzakar biwahidah. Saya nggak pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan kalau punya anak 1 perempuan. Jadi buat yang udah punya 1 perempuan boleh nambah lah. Sebab Nabi menyebutnya 2 atau 3, gitu kan? Kalau yang baru punya 1 gak mau nambah, gak usah ceritain hadis ini kepada suaminya. Takut suaminya mau nambah dari yang lain. Man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dibesarkan, dididik, diasuh, disayang, dicintai, sehingga menjadi anak-anak perempuan yang solehah, kelak menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka, artinya akan menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Tuh perempuan, nilainya besar. Kamu jangan remehkan dirimu sendiri. Kita ini sebagai perempuan, kita adalah bidadari-bidadari orang tua kita, adalah uluran-uluran tangan yang dapat menarik orang tua kita menuju surga. Jangan kecilkan dirimu, jangan remehkan dirimu, jangan menganggap dirimu gak berguna. Fungsimu, tugasmu, peranmu bagi orang tuamu dalam perspektif Islam, ya, dalam pandangan Islam itu sangat tinggi sekali, teman-teman sekalian. Menghantar orang tua menuju surga. Apalagi tugas yang lebih besar daripada itu. Kamu jangan ngerasa saya jadi anak perempuan gak manfaat buat orang tua saya. Gak ada yang lebih bermanfaat daripada dapat menggandeng orang tuamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kamu hanya satu, bagaimana kamu menjadi seorang perempuan yang solehah. Itu kalau kamu terhadap orang tuamu seperti itu. Kalau kamu menikah dan menjadi seorang istri, katanya Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini ada senengnya, ada surganya, ada bahagianya di dunia. Dan sebahagia-bahagianya di dunia adalah ketika memiliki istri yang solehah. Maka istri yang solehah adalah perwujudan surga Allah di atas muka bumi ini. Jadi sekeping surga bagi suaminya. Tuh, perempuan tinggi bener nilainya. Menjadi bagian dari surga Allah di atas muka bumi.
Para istri, kamu bagian dari surga Allah di atas muka bumi ini. Cuman memang berat jadi istri yang solehah. Sama beratnya kayak pengen masuk surga kan juga berat. Betul kan ya? Makanya ada banyak istri-istri yang kalau suaminya nanya, kamu kalau barengan sama istrimu ngerasanya di surga atau di neraka? Surga itu ngademin, kalau kamu nakutin namanya bukan surga tapi surga itu menyenangkan, kalau kamu menyeramkan namanya bukan surga tapi coba nih diingat-ingat. Ibarat film tuh suamimu kalau sedang bersama denganmu, dia ngerasanya lagi-lagi di film romantis gitu, drama romantis, atau lagi berada di film horor. Sampai suaminya nggak pernah mau nonton film horor. Kenapa gitu? Seserem-seremnya hantu. Kalau udah istri bilang, kalau nggak bawa uang sekalian nggak usah pulang. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar jadi istri yang solehah, insya Allah. Apalagi kalau terus punya anak, jadi seorang ibu. Islam menempatkan posisi ibu perempuan bahkan 3 kalinya posisi ayah. Ketika datang seorang anak muda bersama dengan beberapa orang sahabat yang lainnya, dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra ilaih. Wahai Rasul, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan-kebaikan saya? Siapa orang yang harus saya prioritaskan untuk segala kebaikan-kebaikan saya? Kalau saya punya uang nih, siapa yang harus saya utamakan? Kalau saya punya, maksudnya waktu saya, kasih sayang saya nih yang harus saya utamakan siapa? Nabi Muhammad bilang, ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Ibu, ibu, ibu baru bapak. 3 kali disebut. Artinya posisinya itu adalah 3 kali dari posisinya bapak gitu. Bisa bayangkan seberapa tinggi nilainya seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang jadi ibu hati-hati, hati-hati. Jangan pernah ngomong hal yang buruk tentang anakmu, sebab itu jadi doa. Ucapanmu tuh jadi doa. Jangan pernah ngata-ngatain anak, bahkan dari sejak kecil. Ini saya suka lihat nih, para ibu-ibu nih suka bilang anaknya, di anak saya ini nakal, anak saya nih ampun nakal banget, jelek, hidup lagi. Jangan ngomong yang bagus-bagus. Anak soleh, anak baik, kesayangan Allah, cintaan Allah. Sebab kamu mungkin bukan siapa-siapa buat orang lain. Kamu mungkin wanita yang biasa-biasa aja bagi yang lain. Akan tetapi bagi anakmu, Allah telah menjadikan surga anak-anakmu berada di bawah telapak kakimu. Kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Jadi begitu tingginya derajatmu itu di sisi Allah,
maka harus ngertiin diri, harus tahu diri, harus paham sama posisi. Gak ada pilihan nih kita nih, selain harus jadi perempuan yang solehah. Sebab Allah sudah meninggikan derajatmu sampai sedemikian rupa, begitu dekat dengan surga. Di masa kecil menggandeng orang tua menuju surga, jadi istri, jadi bagian dari surga, seindah-indah surga yang ada di atas muka bumi. Kemudian kalau jadi ibu, surganya berada di bawah telapak kakimu. Kurang apa? Udah sebegitu dekatnya sama surga, tahu-tahu meninggal dunia nggak masuk surga, lah kan aneh. Aneh. Dalam bermasyarakat, dalam bernegara, gimana Ustazah pandangan Islam? Luar biasa tingginya. Katanya Nabi Muhammad, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya bagus, perempuannya bagus, maka bagus pula lah negaranya. Kalau tiangnya hancur, maka hancur pula lah, roboh pula lah bangunan negaranya. Ini nasibnya negara Indonesia nih, tergantung banyaknya kepada perempuan-perempuannya. Jawa Timur nilainya kayak gimana dalam pandangan Allah? Ini tergantung dari perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuannya baik, baik negaranya. Python nih, nilainya kayak gimana tergantung dari perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuannya baik, baik negaranya. Perempuannya rusak, rusak pula lah negaranya. Bahkan yang paling kecil, rumah tanggamu, keluargamu, seperti apa nilainya? Ini kalau ada rapot kan nilainya tuh. Ini rumah tangga kita nih kalau dikasih nilai nih, nilainya A, apa B, apa C, apa D misalnya gitu ya. Nilainya bagus, apa lumayan, apa nggak bagus gitu kan? Atau bahkan gagal gitu. Nah, itu nilainya rumah tanggamu itu tergantung dari bagaimana perempuan-perempuannya. Tiangnya kamu. Tapi gimana ya Ustazah, orang suami saya kayak begitu, ya saya juga kayak begini. Enggak gitu, enggak gitu. Kamunya kayak gimana, itu akan berpengaruh kepada rumah tanggamu. Cobain perubahan dari dalam dirimu sendiri. Cobain perubahannya dari dalam diri kamu sendiri, teman-teman. Nanti kamu akan lihat perubahan itu mirip sama mixer. Mixernya bikin kue tuh. Tahu alat buat ngaduk bikin kue? Tahu ya? Saya pernah ngelihat teman saya, dia bikin kue banyak, tempatnya besar, mixernya di tengah, diem aja mixernya, ditegakin diem gitu. Dia masukin telur, dia masukin tepung, dia masukin mentega, dia masukin gula gitu kan. Nggak diaduknya, dibiarin aja gitu. Mixernya berputar. Saya bilang, kenapa kamu nggak aduk? Kenapa kamu nggak gerak-gerakin gitu mixernya? Ditaruh di tengah aja, dia putar sendiri aja tuh. Tempatnya besar. Saya bilang jadinya kan yang itu nggak kena tuh, yang di pinggir-pinggir. Dia bilang nggak usah Ustazah, biarin aja dia muter. Ntar lama-lama semua ikut berputar. Saya nggak percaya, soalnya jauh, gede banget tempatnya. Saya liatin,
Tengah-tengah pertamanya muter, lama-lama narikin samping-sampingnya, lama-lama terus muter sampai menjangkau yang di pojok-pojokan, yang di pinggir-pinggir, semuanya ikut berputar bersama dengan putarannya mixer tersebut. Itu prinsip perubahan. Kamu kalau lihat, kok rumah tangga saya kayak gini ya? Nabi Muhammad menyebut baiti jannati, rumahku surgaku. Kok saya berasanya malah baiti nari, rumahku nerakaku gitu. Apa yang salah nih? Padahal saya sebagai istri, ada suami, ada anak, tapi kok kayak gak enak banget keadaan rumah tangga. Kamu ingin perubahan dalam rumah tanggamu? Mulailah perubahan tersebut dari dalam dirimu. Dalam dirimu, bukan di luar dirimu, dalam dirimu. Hati kamu tuh cobain berubah. Nanti kalau dia berubah, dia jadi soleha. Nanti perbuatanmu, ucapanmu jadi soleha. Nanti kalau udah ucapanmu soleha, perbuatanmu soleha, perlakuan orang-orang di sekelilingmu perlahan berubah. Nanti mereka juga jadi ikutan baik, terus begitu. Perubahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang masalahnya tinggal kita harus menjadi hamba solehah, perempuan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Itu. Kalau kamu udah menjadi seperti yang Allah inginkan, Allah ridhoi, maka semua yang dijanjikan itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu jadi anak, kamu akan dapat menggandeng orang tuamu menuju surga. Kalau kamu jadi istri, kamu pun juga menjadi bagian dari surga dan dekat dengan surga. Bahkan surganya istri yang solehah itu, teman-teman saudaraku sekalian, itu surga kelas bebas memilih. Enak banget nih. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin salat fardaha, shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan salatnya benar, puasanya juga bagus, yang wajib-wajib aja misalnya, dia nggak nambah dengan ibadah sunnah sekalipun, tapi dia benar sama suaminya, dia hormat sama suaminya, dia sayang sama suaminya, dia perlakukan dengan baik suaminya, tidak dia sia-siakan, tidak dia omel-omelin, tidak dia marah-marah sama suaminya, tidak menyakiti hati suaminya. Kalau meninggal dunia boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Surga kelas bebas memilih. Coba tuh, kurang apa Allah kasih sama kita sebagai perempuan? Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan, katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dekat banget sama surga. Kamu meninggal, suamimu ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkanmu ke dalam surga. Tapi itu artinya kamu meninggal duluan dari suamimu ya. Masya Allah. Jadi sekarang tinggal PR-nya bagaimana menjadi perempuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tentu
Jadi anak yang bisa menggandeng orang tua ke dalam surga. Jadi istri yang diperbolehkan memilih surga yang mana yang dia inginkan. Jadi seorang ibu yang dapat membawa anak-anaknya menuju surga, sebab surga berada di bawah telapak kakinya. Hal yang semacam ini tentu enggak semua orang, enggak semua perempuan bisa dikasih. Harus memenuhi standar, harus memenuhi kriteria dari yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada persyaratan-persyaratannya. Apa dong Ustazah persyaratannya? 1, syaratmu itu yang nomor 1 adalah beriman. Iman. Kita semua beriman Ustazah. Kita semua beriman gak ada Tuhan selain Allah. Kita beriman tidak ada atau Nabi yang Allah utuskan kepada kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya tahu, saya yakin. Saya yakin semua yang hadir, semua yang mendengarkan saya adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin. Pasti kamu adalah orang yang Tuhanmu adalah Allah. Kamu meyakini itu, dan bahwa bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudahnya. Saya yakin itu. Tapi masalahnya, keyakinan, keimanan bukan hanya sebatas itu, tapi meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, bahwa rezekimu itu bukan dari si fulan si faltan, melainkan dari Allah, bahwa rezekimu itu sudah diatur oleh Allah, bahwa ketika kamu buka toko, sebelah buka toko lebih laku, hatimu tuh nggak blingsatan. Hati kamu tetap yakin yang ngasih rezeki adalah Allah. Ketika suamimu pulang bawa uang sedikit, ketika suamimu pulang bawa uang banyak, ketika suamimu pulang bahkan nggak bawa uang, kamu tetap yakin bahwasanya yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Dan karena itu hatimu selalu menjadi tenang. Itu masalahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri pernah nih ceritanya, ada orang suka nyuri kain kafan. Haram dong. Jadi dia, ada orang meninggal dunia hari ini, ama dia ikutan nganterin ke kubur. Tapi tujuannya dia ikut nganter ke kubur bukan mau baik mendoakan jenazah, tapi malah mau nyuri kain kafannya. Jadi ditandain tuh kuburannya, deket pohon kenanga, tiga kubur sebelah kanan, kuburan yang baru. Malam-malam hari dia bawa petromak, dia gali tuh kuburan, dia bawa cahaya penerangan, dia gali tuh kuburan, kemudian dicuri kain kafannya. Kemudian sesudah bertahun dia melaksanakan pekerjaan haram ini, teman-teman, dia bertaubat. Kemudian dia mengadakan pengakuan kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Syekh, ini diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Silahkan dirujuk bagi yang mau. Kalau bagi ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab gundul, percaya aja deh Bu ya. Jangankan gundul, Ustazah, gondrong aja susah. Iya, nggak apa-apa. Ini kan banyak adik-adik santri
ngerti caranya baca kitab gundul. Kalau pengen tahu gitu, Ustazah cerita-cerita nih ngarang nggak ya? Nah, silahkan tuh dibuka, ada di kitab tersebut. Katanya Sayyidina Imam Al-Ghazali, dia kemudian ngaku kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, Syekh Imam, saya ini sudah menggali 300 kuburannya orang Islam di kampung saya. Dari 300 kuburan orang Islam, yang saya dapati menghadap kiblat cuma 3 orang. Sisanya yang lain nggak ngadep kiblat, Tuan. Itu artinya apa? Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ya ampun, 300 orang Islam ternyata yang dianggap beriman di sisi Allah cuma 3. Sisanya, walaupun waktu hidup dia menganggap dirinya beriman, rupanya di sisi Allah dia bukan seseorang yang beriman. Kita ngeri nih. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada banyak orang, terutama di akhir zaman seperti sekarang, hidup di lingkungan umat Islam, hadir di kumpulan-kumpulan umat Islam, meninggal dunia di antara umat Islam, dimandikan, dikafani dengan kain kafannya umat Islam, disolati di masjid-masjidnya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di sisi Allah dia tidak pernah dianggap beriman. Akan tetapi sebenarnya meninggal dunia nggak ada iman dalam hatinya, sehingga di akhirat nanti dia tidak termasuk di antara umat yang akan berada di belakang Nabi Muhammad. Serem saya dengar ini, takut saya. Saya menganggap diri saya beriman, saya menganggap diri saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah Allah melihat saya juga sebagai orang yang beriman? Wallahu a'lam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tadi tuh yang bertaubat dari nyuri kain kafan, dia tanya kepada Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri adalah salah satu dari murid terbaiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa tabi'in, teman-teman. Dia nggak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi dia jumpa dengan banyak sahabat Nabi Muhammad, dan beliau berguru kepada seseorang sahabat yang katanya Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya beliau adalah seseorang yang keilmuannya sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, melihat segala sesuatu dengan pandangan ilmu, melihat segala sesuatu bahkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tanzur binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, dengan persangkaan firasat orang mukmin, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada hamba-hamba kekasih Allah yang bisa mengetahui segala sesuatu sesuai fakta karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Di antaranya Sayyidina Hasan Al-Basri. Apa sebabnya, Tuan? Kenapa begitu banyak orang tidak dianggap mukmin di hadapan Allah? Katanya si tukang gali kubur ini tadi, tukang nyuri kain kafan ini tadi ya. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan,
Ya ghadana ya ashana yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Ketakutan mereka entar makan siang apa, entar makan malam apa. Ketakutan mereka terhadap urusan rejeki. Ketakutan mereka entar nanti buat bayar sekolah anak duitnya dari mana. Entar buat bayar listrik duitnya dari mana. Entar buat makan minggu depan, bulan depan duitnya dari mana. Kamu dasar pemalas, enggak bisa kerja, bilang sama suaminya kayak begitu. Kamu tuh susah banget sih nyari rezekinya. Kamu tuh dasar. Ini katanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kekhawatiran mereka terhadap urusan rezeki menghalangkan mereka dari mati membawa iman. Maka kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang dekat dengan surga, kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang apabila meninggal dunia nanti, kelak di hari akhirat, kamu boleh pilih dari pintu surga manapun yang kamu inginkan, maka syarat utama dari surga adalah iman. Jangan khawatir, Bu, Dek, Kak, kita nih sama urusan rezeki, kita seringkali sombong, berpikir bahwa kita mengusahakan rezeki, kita mendatangkan rezeki. Padahal coba kamu pikirin, saya pagi-pagi bikin kopi, misal kamu pagi-pagi bikin kopi, perlu berapa menit buat bikin kopi tersebut? Kamu jerang air, habis itu tuangkan kopi, dicangkir, tuangkan gula, dicangkir, airnya mendidih, kamu tuangkan di cangkir tersebut. Tanpa perlu waktu lama, nggak nyampe 5 menit sudah terhidang secangkir kopi di meja makanmu untuk dapat kamu nikmati. Kamu hanya perlu waktu 5 menit menuju kopi. Sekarang bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan kopi untuk datang padamu. Sebelum kopi itu ada di dapurmu, ia ada di mana? Indomaret katanya. Emang dari kebun langsung ke dapur kamu? Kan di toko tuh. Sebelum di toko dia ada di mana? Di pabrik. Kan begitu? Di pabrik dulu tuh diolah. Sebelum di pabrik dia ada di mana? Di rumahnya petani, di rumahnya pengepul. Sebelum di rumahnya pengepul, di halaman rumah dikeringkan. Sebelum itu dia ada di rumahnya petani, petani kopi. Sebelum di rumahnya petani, sesudah dipetik, dia ada di kebun. Berapa lama dari mulai biji kopi ditanam di dalam tanah sampai kemudian tumbuh, sampai kemudian matang, sampai kemudian dipetik, sampai kemudian dijemur, sampai kemudian dibawa ke pabrik, sampai kemudian diolah, sampai kemudian terhidang di dapurmu. Bertahun-tahun. Kemudian kamu datang bilang bahwa kamu yang mengusahakan rezekimu, gak ada. Kamu bukan datang kepada rezeki, rezeki yang datang padamu. Ini baru kopi, belum air, belum gula. Coba tuh,
Kalau kamu kopinya pakai creamer, waduh lebih repot lagi, lebih lama lagi. Ini baru secangkir kopi, belum lagi nasi dengan segala lauk pauknya. Begitu lama waktu yang dibutuhkan rezeki sampai padamu. Dan begitu singkatnya kamu datang kepada urusan rezeki ini. Makanya teman-teman, para ulama mengatakan, tenang, andai kamu tidak tahu alamat rezekimu sekalipun, rezekimu tahu alamatmu. Kamu nggak tahu alamat rezekimu di mana? Oh, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Dia tidak akan sampai kepada mulut orang lain, dia hanya akan sampai kepada mulutmu sendiri. Kalau nggak nyampe ke mulutmu, ya namanya bukan rezekimu. Kan begitu? Dan nggak pernah salah alamat, teman-teman. Nggak pernah ada ceritanya salah alamat. Bahkan guru saya Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, tidak ada satu butir nasi melainkan sudah tertulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pindah kepada mulut orang lain. Rezekimu sudah tercatat. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit dan semua yang sudah dijanjikan. Udah, yang tenang, urusan rezeki yang tenang. Bahkan dari sebelum kita ada di atas muka bumi ini, Allah nggak pernah berhenti ngasih kita rezeki. Dari kita masih berada dalam kandungan ibu kita, rezekinya udah nyampe ke kita. Saudaraku sekalian, posisinya bayi dalam rahim ibu itu ngadepnya ke arah belakang. Posisi bayi itu dalam kandungan ibu itu ngadepnya ke arah belakang, nggak ngadep ke arah depan. Kenapa gitu? Karena yang arah depan itu lambung, makanan, kotoran, ada acara pencernaan itu. Dari makanan diambil sebagian buat darah, buat ini itu. Kemudian ampasnya, sisanya diturunkan berupa kotoran. Itu Allah sampai bikin janin dalam kandungan ngadepnya nggak ke arah tempat kotoran. Dari sayangnya Allah sama kita, di dalam kandungan aja dijagain biar jangan ngelihat kotoran, biar jangan deket sama kotoran. Kurang apa Allah? Sampai-sampai nih, ketika seorang janin ada dalam kandungan, itu sampai Allah bikin rezekinya janin tersebut yang mengalir kepada ibunya, yang mengalir dari ibunya, Allah sampai bikin seleranya ibu di masa hamil bisa berubah sedemikian rupa. Saya punya temen nggak bisa kalau nggak minum kopi, pagi sore minum kopi pasti tuh udah bertahun-tahun. Ya kalau nggak minum kopi itu kayak pusing gitu. Saya tanya, Kak, kalau hamil gimana? Katanya orang hamil kan nggak baik gitu kalau banyak-banyak minum kopi. Dia bilang, iya Ustazah, saya nggak ngerti juga. Saya kalau hamil Ustazah nggak suka kopi. Ini mania kopi teman-teman, hobinya minum kopi. Tapi begitu hamil, dia nggak suka kopi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah ngendak ngasih tahu kita, saya bukan mau ngasih rezeki sama kamu, saya mau ngasih rezeki sama yang ada di dalam rahimmu. Dia nggak baik, banyakan minum kopi ntar begadang. Jadi sama Allah dibikin ibunya mendadak nggak suka kopi.
Subhanallah. Betapa seringnya kamu kalau lagi hamil menginginkan satu makanan yang sebenarnya kamu nggak kepengen. Andai kamu nggak hamil tuh kamu nggak kepengen sama sekali tuh makanan. Tapi waktu hamil udah tuh kepengen aja tuh. Kenapa bisa begitu ya? Karena Allah tidak sedang memberi kepadamu rezeki, tapi Allah sedang hendak memberi rezeki kepada janin yang ada dalam kandunganmu itu. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Dan terbukti janin di dalam kandungan gak ada yang stres. Betul gak? Gak ada janin dalam kandungan mikirin ini kok saya nanti seminggu ke depan saya makan apa. Gak ada. Dia bahagia aja sampai dia keluar dari dalam rahim ibunya. Makanya dia bahagia. Begitu keluarin dari rahim ibunya dia nangis. Saya nggak mau keluar, saya nggak mau keluar, kan begitu. Dia nyaman di dalam kandungan, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu saudara sekalian, lah kan jauh lebih rumit Allah ngasih rezeki janin dalam kandungan daripada ngasih rezeki dirimu ini yang udah kelihatan gede-gede begini. Jauh lebih susah Allah ngasih rezekinya janin dalam kandungan tentu saja daripada memberi rezeki kepada anak manusia yang sudah ngerti caranya makan, yang sudah ngerti caranya beli makanan lewat GoFood. Jauh lebih mudah. Lah kenapa sekarang malah justru kamu begitu mengkhawatirkan urusan rezekimu? Ayolah, tiap kali pusing mikirin urusan rezeki, astagfirullah, rezeki udah selesai diatur dari langit, gituin. Astagfirullah, maaf ya Allah, suka lupa kalau yang ngasih rezeki adalah Engkau. Gituin. Saudaraku sekalian, kalau kamu agak susah mau nginget-ngingetnya, kasih tahu suami. Nanti kalau saya nanya-nanya urusan keuangan, ingetin saya ya. Astagfirullah, rezeki udah selesai diatur dari langit. Astagfirullah, maafkan saya ya Allah, saya lupa bahwa yang memberi rezeki kepada saya adalah Engkau. Gitu. Enak bu. Orang kalau yakinnya besar kepada Allahnya, imannya benar sama Allahnya, hidupnya tenang. Ada seorang istri solehah ditinggal suaminya pergi haji, miskin, keluarga miskin. Suaminya kerja hari itu buat makan besok gitu, atau buat makan hari itu sama besok, kayak gitu. Maksudnya makanan buat seminggu depan, buat 3 hari ke depan tuh nggak ada. Kerja hari ini buat makan hari ini dan buat makan besok lah paling nggak gitu. Tahu-tahu suaminya diajakin orang buat pergi haji, dibiayain. Suaminya agak bingung juga gitu, ninggalin istri yang nggak kerja, anak-anak yang juga nggak kerja. Dia diskusi sama istrinya, gimana nih? Istrinya solehah. Istrinya nih bukan orang Python kayaknya. Tapi orang Python juga imannya mudah-mudahan kuat-kuat ya. Semua yang hadir nih mudah-mudahan abis ini suami ngasih banyak, ngasih dikit, nggak pusing. Insya Allah. Dia diskusi sama istrinya, gimana ya? Saya ini pergi apa nggak pergi? Haji nih ada tawaran gini nih. Istrinya solehah, dia bilang pergi aja, nggak apa-apa, bismillah, pergi. Mumpung ada kesempatannya, kapan lagi? Dah bismillah, pergi aja. Tapi nanti kamu kayak gimana? Ya, kan ada Allah. Saya udah hidup sebelum saya
sama kamu dan kita akan tetap hidup, ya kan, ya gitu kan. Nih ibu-ibu nih yang kalau sama suaminya ada uang abang sayang, gak ada uang silahkan tidur di luar. Bu, kamu tuh sebelum ada suami kamu juga kamu udah hidup. Nah kamu segitu khawatirnya terhadap urusan rezeki kamu begitu kamu punya suami. Tenang aja Bu, Allah semua yang punya aturan, Allah semua yang punya aturan. Rezekimu udah selesai diatur dari langit. Dia bilang tenang aja bang, kan ada Allah. Oh iya ya, jadi gak apa-apa nih saya tinggalin. Gak apa-apa, kamu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, bismillah, ayo pergi, silahkan pergi haji. Berangkat pergi haji. Tetangganya pada tahu, tentu saja. Jadi dia ini kan diantarin orang-orang pergi haji. Maksudnya ada rombongan pergi haji kan, diantaranya suaminya dia nih. Habis itu tetangganya yang tahu bahwa nih orang memang orang nggak punya juga gitu kan. Pada datang jengukin, kelihatannya berempati, tapi padahal nyinyir. Ini banyak nih model tetangga kayak gini nih. Kompor, suka banget ngomporin orang lain. Orang udah hatinya udah sabar dikomporin. Dia bilang, suami kamu berangkat haji loh, kok bisa-bisanya dia ada aja kalian hidup pas-pasan, apalagi dia nggak ada. Kamu kok boleh dia pergi haji? Kayak apa tuh, dia ninggalin apa buat kamu? Wah, mulain netizen julid. Ini suka ada nih ya, orang-orang yang suka ngomong nyinyir nih. Ini salah satu dari space yang seharusnya berkurang jumlahnya nih di atas muka bumi ini nih. Kamu jangan sampai jadi salah satu di antaranya. Ya, orang-orang nyinyir, orang-orang julid nih, kita doain semoga segera musnah. Jangan sampai kita jadi salah satunya ya. Hati-hati jagain lisan, hati-hati jagain lisan. Tetangganya pada ngomong kayak begitu, dia ninggalin apaan buat kamu, ya ampun. Cuman untungnya nih perempuan ini adalah perempuan solehah. Dia bilang, ya nggak apa-apalah suami saya pergi. Kan yang pergi tukang makan rezeki, yang ngasih rezeki nggak pernah pergi. Cakep. Suamimu itu sama kamu tukang makan rezeki. Yang ngasih rezeki hanya satu, namanya Allah. Nggak pernah pergi, Allah nggak pernah pergi. Maka kalau kamu ruwet urusan rezeki, minta sama yang punya, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya antara kamu sama Allah. Dan Allah tuh jelas-jelasan kok ngasih caranya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terbukti nih, sampai sekarang masih pada hidup, masih pada cakep. Tadi pagi mandi apa enggak? Tadi pagi habis selesai mandi kamu berpakaian semuanya rapi, kan begitu? Betapa hidupmu yang sekarang seringkali kamu khawatirkan bertahun yang lalu. Betapa seringnya kamu mengkhawatirkan hidupmu yang sekarang beberapa bulan yang lalu.
Waduh, nanti bulan depan makan apa ya? Waduh, nanti minggu depan gimana ya nasib saya? Wah, kalau kamu nggak punya uang gimana saya? Terus saja kayak begitu. Nyatanya terbukti, fakta membuktikan yang kamu khawatirkan tidak terjadi. Sebab yang ngasih rezeki itu dari kapanpun hanya satu aja, Allah subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah satu pemilik kekuatan yang tertinggi. Gak usah khawatir, tetaplah beriman. Syarat mutlak untuk bisa berada dalam posisi tertinggi, posisi yang tinggi sebagai wanita yang soleha. Syarat yang kedua, kamu harus bertakwa. Apa tuh takwa? Jalanin perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Diperintah tuh jalanin, Bu. Dilarang itu tinggalin, Dek. Apapun aja yang penting taat. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Sholat jangan tinggal. Aurat di hadapan orang-orang yang memang diwajibkan menutup aurat, jangan kamu buka auratmu. Itu caranya gitu. Udah jelas Allah subhanahu wa ta'ala ngasih aturan kepada kita sekalian. Yang taat. Tinggalin dosa-dosa. Ustazah, sekarang saya hidupnya susah banget Ustazah. Saya dililit utang. Nah ini kan, padahal yang namanya hutang, apalagi berbunga, itu jatuhnya riba. Riba itu sesuatu yang dilarang sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu jalanin terus apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, utang mulu, bunganya terus saja tambah naik. Mohon maaf saudariku sekalian, dulu saya punya pembantu rumah tangga, dia cerita. Ada salah satu pembantu rumah tangga saya, dia cerita. Dia bilang, saya Ustazah, dulu hutang 200.000. Utangnya tambah terus, bunganya tambah terus, sampai akhirnya berapa tahun kemudian jadi berjuta-juta, sampai akhirnya saya harus jual rumah buat melunasi hutang saya yang asalnya cuma 200.000 itu. Tuh, kalau kita hidup caranya nggak bener, itu nanti tambah nggak bener. Kalau kamu caranya hidup nggak taat sama perintahnya Allah, akhirnya nabrak. Akhirnya tambah nyasar, tambah jauh. Tambah susah hidupmu. Hidup kalau mau enak, kalau mau tenang, kalau mau damai, ikuti aturan Allah. Allah nggak bolehin kita berhutang riba, jangan kerjain. Kalau hutang nggak pakai riba, boleh Ustazah, boleh, asalkan jangan jadi hobi. Hobi kok ngutang? Hobi tuh masak, masih mendingan. Hobi baca, masih mendingan. Hobi ngutang, kan jadinya repot. Kalau mau pergi pengajian, begitu udah duduk di depan, tahu-tahu sebelahan sama yang mungkin nagih utang. Mundur aja dah. Lagi kondangan, udah ngantri mau ngambil makanan, tahu-tahu pas noleh ke belakang, dia yang kamu punya utang sama dia. Ya ampun, ntar ditagih gimana nih? Akhirnya antriannya ke belakang lagi. Pas nyampe giliran dia, rendang udah habis, sisa lengkuas. Itu masalahnya tuh. Jadi repot hidupmu teman-teman. Ikutin aturan Allah. Allah melarang kamu buat berhutang. Ini saya kasih tahu ya.
Nabi Muhammad tuh kalau ada sahabatnya meninggal dunia, minta disolati tentu saja. Keluarganya minta Nabi Muhammad buat mensolati yang meninggal dunia ini. Itu Nabi pertanyaannya satu, punya utang apa enggak? Kalau orang itu mati bawa utang, Nabi enggak mau nyolatin. Kata Nabi, urusan dia dah. Kenapa Nabi enggak mau nyolatin? Karena Nabi tahu syafaatnya terhalang buat orang yang mati bawa hutang. Makanya Nabi enggak mau nyolatin. Percuma. Selagi orang tersebut itu belum lunas hutangnya, Nabi nggak mau nyolatin dia. Bu, terus saya gimana dong Ustazah, saya terlanjur punya utang. Buruan, coba lunasin, coba bayarin. Nggak ada duitnya Ustazah. Ya udah tuh jual tuh gelang kamu, handphone kamu, barang-barang yang bisa dianggap harta ada nilainya dijual buat lunasin hutang. Nggak apa-apa Bu, mendingan nggak punya cincin daripada punya banyak utang. Betul? Ada loh orang-orang yang kalau ditagih utangnya galakan dia daripada yang punya utang. Ada tuh. Di sini ada apa enggak? Mana orangnya coba? Mau lihat saya. Ya Allah, ya Allah. Ini kita doakan musnah juga apa gimana nih? Nyusahin ya. Punya utang tapi statusnya jalan-jalan mulu. Nih nyebelin. Ya Allah. Sampai pernah satu hari Nabi Muhammad mau nyolatin orang. Kemudian Nabi tanya, punya hutang apa enggak nih? Ada seorang laki-laki yang katakan, punya Rasul sama saya dinarin 2 dinar. 2 dinar itu anggap kayak 2 juta gitu. Misal ya. Kata Nabi, yaudah kalau gitu saya nggak mau nyolatin. Ada Abu Qatadah namanya, seorang sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Dia kesian sama temennya nih kalau sampai nggak disolatin Nabi. Jadi dia bilang, ya Rasulullah alayat dinarin. Rasul, utangnya biar saya tanggung aja Rasul. Utangnya biar saya tanggung. Sholatkanlah dia wahai Rasulullah, kesian. Ini hutang tidak berbunga ya teman-teman. Ini bayangin kalau hutangnya berbunga. Ini hutang tidak berbunga. Kalau sampai dibawa mati, kamu mati bawa utang. Nih kisahnya nih. Nabi nggak mau nyolatin. Sampai akhirnya kata Abu Qatadah, biar saya tanggung Rasulullah, biar saya tanggung utangnya. Ya udah kalau gitu, kamu ya Abu Qatadah lebek Rasul. Pak, Bapak utangnya ditanggung sama Abu Qatadah ya, nanti tagih sama Abu Qatadah ya. Lebek Rasul. Tuh, ditagih. Nabi pun nyolatin. Nabi nyolatin sampai selesai salat. Kata Abu Qatadah, sejak hari itu saya ngumpet-ngumpet nggak mau ketemu Nabi, karena setiap ngelihat muka saya Nabi Muhammad langsung tanya, ya Abu Qatadah aqdaita dinarin? Abu Qatadah udah kamu bayar belum tuh 2 dinar? Padahal bukan utangnya Abu Qatadah juga, cuma nanggungin utang temennya. Dan saya waktu itu emang belum punya uang kata Abu Qatadah, jadi saya memang masih belum bisa lunasin hutangnya. Tiap Nabi Muhammad lihat saya, qadaita dinarin, sampai saya ngumpet-ngumpet nggak mau ketemu sama Nabi Muhammad. Kayak kalau sholat agak-agak di soft-soft berapa gitu, sembunyi di belakang orang yang agak tinggian, kayak gitu. Dia bilang sampai hari itu kayak sekitar sebulanan lebih, 2 bulanan gitu, saya bisa bayar hutangnya orang tersebut. Begitu saya punya uang, langsung saya bayarkan hutang orang itu, biar saya enak ketemu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, udah saya bayar pagi itu juga, waktunya sholat zuhur, saya udah berani tampil depan Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad begitu ngelihat saya bener aja, ya Abu Qatadah qadaita dinarin? Abu Qatadah udah kamu bayar tuh utangnya? Saya bilang, al-an qadaitu ma ya Rasulullah.
baru aja saya bayarin utangnya wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, al-an baruda jilduh ya Aba Qatadah, barusan ini juga dingin kulitnya jenazah wahai Abu Qatadah. Barusan ini juga adem jenazahnya wahai Abu Qatadah. Segitunya yang hutangnya udah ditanggungin sama orang. Gimana kalau kamu mati bawa utang? Gimana kalau kamu mati bawa utang? Jadi Bu, kalau mau hutang buat beli panci baru mikir lagi aja. Kalau kamu berencana utang mau buat beli baju baru buat lebaran nanti, mikir-mikir lagi aja. Nggak punya baju baru nggak apa-apa, baju baru tuh hukumnya sunnah. Daripada bikin kamu nanti naudzubillah mati bawa utang, repot masalahnya. Dan yang pada udah terlanjur punya utang sekarang, minta sama Allah biar kasih kemudahan untuk dapat melunasi hutangnya. Tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Masuk rumah, Assalamualaikum, surat Al-Ikhlas. Gak gitu ya. Surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiap masuk rumah. Kalau udah kamu masuk rumah nggak ada kerjaan, keluar lagi aja. Biar masuk lagi baca Al-Ikhlas. Jadi teman-teman sekalian sekalian tuh, yang kedua kerjakan taat. Kalau kepengen jadi perempuan yang solehah, yang mudah-mudahan punya peran penting untuk bisa menjadi ahli surga dan membawakan surga buat orang-orang di sekelilingmu, menggandengkan orang tuamu menuju surga dan menghadirkan surga bagi anak-anakmu, maka kamu harus solehah. Dirikan sholat berjamaah di dalam rumah tanggamu, yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Hiduplah dengan menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, kalau kamu pengen jadi perempuan yang memang benar-benar seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, pinter-pinter jaga lisan. Pinter-pinter jaga lisan. Ini bagian dari ketaatan, tapi saya sebut secara khusus karena perempuan tuh banyak yang gak pinternya dijaga lisan. Kadang-kadang kayak gak dosa gitu loh, tapi ternyata begitu kamu omongin nyakitin hati. Nyakitin hati suami, nyakitin hati anak. Jangan. Yang bagus, ngomongnya yang bagus. Adik-adik santri, ngomongnya yang bagus dek. Sama teman-teman ngomong yang bagus. Apalagi pulang nanti ya, sama orang tua ngomongnya yang bagus. Sama adik-adik, kakak-kakak ngomongnya yang bagus. Ini nilainya kita nih, terutamanya perempuan, ada pada kemampuan kita menjaga lisan yang bagus ngomongnya. Pastikan ucapanmu itu tidak menyakiti orang lain. Pastikan ucapanmu itu tidak bohong. Dan yang terakhir, pastikan ucapanmu itu ada manfaatnya. 3 itu aja deh pegang. Tidak menyakiti orang lain, tidak berbohong, dan yang terakhir ada manfaatnya. Daripada ngomong nyakitin, lebih baik diam. Daripada ngomong bohong, lebih baik diam. Daripada bicara yang tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Pastikan ucapanmu itu yang bisa bikin orang lain senang. Nabi Muhammad tuh kalau ngomong kayak begitu. Saya banyak pelajarin hadisnya Nabi Muhammad, ribuan.
hadis Nabi Muhammad saya pelajarin. Enak semuanya. Nabi itu bahkan kalau mau ngomong sesuatu yang kiranya menyakiti perasaan orang lain, itu Nabi menyamarkannya. Pernah nih Nabi Muhammad mau sholat Isya, sebelumnya Nabi habis makan. Nabi ada lihat satu orang, dia itu makan daging unta. Yang lain tuh nggak ada yang makan daging unta, makannya kambing gitu ya, makannya nggak daging gitu. Ada satu orang nih makan daging unta. Nah, satu orang yang habis makan daging unta nih, maaf habisnya itu dia buang angin, kentut. Waktunya sholat, si orang ini juga mungkin karena nggak ngerti, dia nggak paham bahwa kentut itu bikin batal wudhu. Dia pun juga masuk ke shaf mau ngerjain sholat, nggak pakai wudhu lagi. Nabi udah di depan nih, udah mau sholat, ngeliatin lah, dia kan tadi kentut ya, itu kok sholat tuh ada di barisan shaf sholat. Nabi harus ngasih tahu, karena Nabi itu tidak mungkin mendiamkan perkara mungkar. Nabi tidak akan mendiamkan perkara mungkar. Nabi punya sifat amanah. Amanah itu artinya menyampaikan kebenaran, tidak boleh mendiamkan perkara mungkar. Makanya kalau ada perkara dilakukan di depan Nabi, Nabi Muhammad diam, berarti hukumnya mubah, hukumnya boleh. Nah, ini Nabi Muhammad mesti tegur nih orang. Tapi nih orang kalau ditegur kan, yang tadi habis kentut tuh wudhu lagi, Pak, Bapak kan habis kentut barusan. Nah, itu kan orangnya mungkin akan tersinggung, orangnya mungkin akan sakit hati gitu. Kalimat yang mungkin bikin dia malu lah seenggaknya, membuat dia malu. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, nah ini ada hadisnya nih sahih, man akalal jazur fa'alaihi bil wudu. Kata Nabi, yang tadi habis makan unta wudhu lagi sana. Yang tadi habis makan unta silahkan berwudhu lagi. Orangnya bilang, oh iya saya tuh yang habis makan unta. Tapi kan gak malu. Kok saya doang ya yang disuruh wudhu ya? Padahal kemarin-kemarin ada banyak orang makan unta gak disuruh wudhu juga. Oh berarti bukan karena untanya nih, tapi karena saya tadi kentut. Dia akan tahu sendiri tanpa merasa malu dari orang lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pinter jaga lisan, gak pernah ngatain orang, gak pernah melukai perasaan orang. Semua ucapannya indah, semua ucapannya menyenangkan. Dia berkata kepada putrinya Fatimah, bid'atun minni, separuh aku Fatimah, membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan hatinya, membuat aku marah apapun yang membuat marah hatinya. Dia berkata tentang sahabatnya Abu Bakar, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sendal, hanya saja aku mendahuluinya karena aku adalah seorang nabi dan dia bukan. Berkata tentang sahabatnya Umar, katanya beliau, laukana nabiyan ba'di lakana Umar, andai ada nabi sesudahku pastilah dia Umar. Berkata tentang sahabatnya Sayyidina Uthman ibn Affan, andai aku punya 10 anak perempuan, yang satu meninggal dunia tak akan kunikahkan kecuali kepada Utsman. Berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali indi bimanzilati Harun min Musa, Ali bagiku setara Harun bagi Nabi Musa. Ghaira annahu la nabiyyan ba'di, hanya saja tak ada nabi sesudah diriku ini. Ucapannya manis, ama siapapun tuh ucapannya manis. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Bu, kepengen surga dekat denganmu, pengen menjadi hamba yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, belajar untuk bisa menata lisan, belajar
buat bisa bikin manis ucapan-ucapan. Jangan sakitin orang. Tegur boleh, kasih tahu boleh, tapi jangan nyakitin hati orang. Anakmu kalau bikin salah, tegur kesalahannya. Jangan kemudian emang dasar bodoh, dasar goblok. Sakit hati anak. Apalagi kalau sampai kemudian anak setan. Untung anakmu santun. Kalau nggak santun, kalau saya anaknya, kamu ibunya dong. Saudariku sekalian yang saya muliakan, belajar buat bagusin lisan, terutama sama orang-orang yang terdekat denganmu, orang tuamu yang bagus, ngomongnya yang bagus, ngomongnya yang bagus, ngomongnya. Sama suamimu, bagi yang punya suami yang bagus, ngomongnya. Tapi dia kalau ngomong gak bagus, sudah biarin dia, kamu jangan. Karena setiap orang hanya akan dihisab dari apa yang dia lakukan. Kamu gak akan dipertanyakan atas apa yang suamimu katakan tentangmu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuan dan ucapanmu kepada suamimu. Dah, gak usah pusing-pusing sama hisabnya orang. Kamu pusing aja, kamu benar-benar jagain diri kamu, biar hisabmu adalah hisaban yang mudah, insya Allah. Terutamanya buat anak-anakmu, Bu, saya pesenin sama kamu, sama anak-anak kamu, ngomongnya yang bagus, ngomongnya yang bagus. Jangan pernah sebut nama-nama binatang sama anak-anak kamu, kecuali kalau kamu ngajarin nama-nama binatang. Ini panda, tuh nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ngatain anak nama-nama dengan menyebutkan nama-nama binatang, gitu kan nggak pantas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah mendoakan buruk sama anakmu, jangan pernah ngomong buruk sama anakmu. Jangan juga ngomong bilang, ya Allah, saya nggak ridho sama anak saya, jangan. Ini saya kasih tahu sama ibu-ibu ya. Kamu semarah apapun sama anakmu, saya diajarin nih sama seorang perempuan soleha. Semarah apapun kamu sama anakmu, kamu kalau mau ngomong, kamu bilang aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Maka ridhoilah anak saya ya Allah. Saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Dengar Bu? Sebab kalau kamu tetap ridho sama anakmu, Allah ridho sama anakmu. Kalau Allah ridho, Bu, andai sekarang belum benar sekalipun, insya Allah nanti besok-besok bakal tambah benar, tambah benar, tambah benar. Tapi kalau kamu udah nggak ridho sama anakmu, Allah nggak bakal ridho. Kalau Allah nggak bakal ridho, Allah akan jadikan tempat kembalinya adalah neraka. Kalau udah dia jadi ahli neraka, jalannya tambah salah, tambah salah, tambah salah, tambah salah. Nanti dia susah dan kamu sebagai ibunya juga bakalan susah. Makanya saya kasih tahu, semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Dan saya kasih tahu juga sama pengasuh-pengasuh pondok pesantren, ustadzah-ustadzah di pondok pesantren, jangan sampai kamu nggak ridho sama anak santrimu. Semarah apapun kamu sama santri, kamu bilang, ya Allah, saya memang marah sama santri saya ya Allah, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Ridhoilah dia ya Allah, ridhoilah dia ya Allah. Doain baik. Kenapa gitu? Sebab keridhaan guru juga sangat berpengaruh, terutamanya kepada kebermanfaatan ilmu dari anak-anak tersebut. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian yang terakhir, kalau kamu pengen jadi perempuan sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, pinter-pinter jaga hati. Hatimu tuh dijagain, jagain. Jangan mau-maunya naruh dalam hati kebencian-kebencian, sampah-sampah dalam hati itu jangan. Hati itu adalah tempat terbaik yang kamu miliki.
Jangan taruh di dalamnya kecuali yang baik-baik. Yang nggak baik itu apa? Dendam, kebencian. Kamu taruh terus, kamu pelihara terus, itu nggak baik. Itu hanya akan menggerogoti hatimu sendiri. Nggak apa-apa. Ada orang bikin salah sama kamu, nggak apa-apa, maafin aja, maafin aja. Yang ringan memaafkan kesalahan orang lain demi untuk dirimu sendiri, biar rahmat Allah tetap bisa datang kepadamu, biar ampunan Allah tetap bisa datang kepadamu, biar rahmat Allah senantiasa tercurahkan atasmu. Ilangin, ilangin. Nih kalau ada di antara ibu-ibu nih atau kakak-kakak, adik-adik nih yang masih punya benci sama orang, seumur hidup saya nggak bakal maafin, udah di cancel aja, ya, di cancel aja, dihapus saja tuh rencana kayak begitu tuh. Rencana apaan itu ya? Nggak boleh tuh, maafin aja. Ya Allah, saksikan saya sudah memaafkan dia. Kenapa? Sebab kalau kamu nggak maafin orang tersebut, hatimu ada dendamnya. Hati kalau ada dendam, nih nanti malam nih, malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad mengatakan, innallaha yattali' fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir. Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian memberikan ampunan, illa, kecuali ada orang-orang yang hatinya enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja mereka? Orang yang kecanduan minuman keras, ini apa tuh nggak dimaafin tuh sama Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat. Anak yang durhaka sama orang tua, terutamanya juga termasuknya juga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabatnya, ya, sama saudara udah nggak teguran gara-gara rebutan urusan warisan. Nah itu tuh nggak bisa dapat nih rahmat ampunan Allah di malam ini. Dan juga al-musyahin, orang yang di hatinya terdapat dendam dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan rahmat Allah, karunia Allah hanya karena mengikuti dendammu tersebut itu. Insya Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Kalau keempat hal ini, iman, takwa, ya, iman, taat, jaga lisan, dan juga yang terakhir jaga hati, bisa kamu laksanakan. Mudah-mudahan dapat menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga mudah-mudahan dekat dengan jalan surga kita insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.